Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube LBNO Cabang Tuban yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini kita semua mendapatkan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba yang benar-benar beruntung di dunia hingga kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal nafa wal intifa wal hasanata musuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah ibtigha wa sillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Langsung saja para hadirin pemirsa channel LBNO PC Tuban, bahwasanya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pentingnya kita menundukkan pandangan dalam kehidupan kesehari-hari, yang mana dalam agama Islam begitu banyak etika atau tata cara, ada perilaku yang telah ditata secara sempurna dengan rujukan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, yang mana beliau memberikan petuah kepada kita semua bahwasanya wa ma arsaltu li utammima makarimal akhlaq al-hadis au kama qol, atau dalam riwayat ayat innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW di situ diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan perilaku, etika, yang mana semua itu dikemas di dalam agama Islam. Dan kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW harus mematuhi hal tersebut, karena kan beliau adalah panutan kita, beliau adalah Nabi, Rasul yang selalu memberi petuah-petuah pada kita semua, petunjuk dari hidayah semua umat Nabi Muhammad SAW. Pemirsa channel YouTube LBNO Tuban, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang ada di dalam kitab Hidayatul Hidayah. Mungkin ada keterangan sedikit dari syarahnya Imam Nawawi dalam kitab Uraqul Bidiyah, yang mana bagaimanapun kita seorang hamba, agar kita bisa menundukkan pandangan kita, semua itu didasari dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kita itulah yang nanti menjadi tolak ukur iman kita, sehingga dalam kehidupan kita bisa mengantisipasi apapun yang akan terjadi, dan kita bisa menyikapi apapun peristiwa yang akan kita alami atau kita hadapi. Oleh karena itu, Imam Ghazali di sini menjelaskan bahwasanya i'lam anna awamirallahi ta'ala fara'idha wa nawafila, bahwasanya ketahuilah perintah-perintah yang Allah Ta'ala itu mencakup dari suatu kewajiban, kefarduan, dan kesunah-sunahan baginda Rasulullah SAW. Kemudian beliau menjelaskan fal fardu ra'sul mal wa huwa aslu tijarah wa bihi tahsulu an-najah, bahwasanya kefarduan itu adalah pokok dari harta atau pokok utama dalam harta kita, atau modal utama dalam kehidupan kita, itu adalah suatu kefarduan. Yang mana modal utama
Jangan sampai modal kita itu habis atau modal kita gunakan untuk hal yang lain, atau kita menyepelekan modal kita sehingga kita tidak akan menjadi orang yang beruntung. Karena modal keberuntungan itu semua dari modal utama kerja kita. Wa naflu wa ar-ribhu wa bihi al-fawzu bid-darajat. Dan Imam Ghazali di sini menjelaskan bahwasanya kesunahan itu adalah sebuah keuntungan. Jadi modal kita dalam berdagang adalah melakukan kewajiban-kewajiban, kefarduan-kefarduan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ingin mendapatkan keuntungan dalam kehidupan kita, maka kita hendaknya melakukan kesunahan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah SAW juga telah menyampaikan dalam hadisnya, man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Yang artinya barang siapa mau menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah SAW, maka kelak dia akan bersamaku di surga. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga di sini menyampaikan dalam kitab Hidayah, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayya mutaqarribun bimisli adai maftaratu alaihim wa la yazalu al-abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu fa idza ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa lisanihi alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Yang artinya di sini adalah sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui hadis qudsinya, tidak di bahwasanya ini salah satu jenis hadis qudsi, bukan termasuk jenis Al-Qur'an. Ma taqarraba ilayya mutaqarribun. Tidak ada satupun hambaku yang dia mendekatkan diri kepadaku. Bimisli ada imaftaratu, yang dia sudah melakukan kewajiban-kewajiban yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba yang hamba tersebut sudah melakukan semua kewajiban perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang fardu, tetapi wala yazalu al-abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tetapi hamba tersebut masih terus mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan kesunah-sunahan, melakukan sunah-sunah Rasulullah, sehingga hatta uhibbuhu, sehingga Allah Ta'ala mencintai kepada seorang hamba tersebut. Kemudian faidha ahbabtuhu, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan predikat kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi. Semua pendengarannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dijaga pendengarannya sebelum atau yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pendengarannya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk, kekuatan pada hamba tersebut. Wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi, kemudian lisannya, setiap ucapannya juga langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa yadahu allati yabtishu biha, semua tangannya, gerak-gerik tangannya, kakinya, semua Allah Ta'ala akan menjaga dan Allah Ta'ala langsung akan mengatur. Artinya ketika seorang hamba di situ sudah melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia ucapkan, semua sudah dijaga dan diatur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tersebut dalam kehidupannya akan menjadi nyaman, dalam kehidupannya akan menjadi berkah, dalam kehidupannya akan merasa tenang dalam menjalani semua masalah, rintangan, cobaan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di sini dalam hadis ini kita bisa mengambil
hikmah atau faedahnya, yang mana agar kita mendapatkan pandangan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan kefarduan, kewajiban, perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita melakukan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melakukan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga setiap pandangan kita. Pandangan kita tidak akan melihat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pandangan kita, mata kita juga tidak akan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah taala telah berjanji, sudah memberikan janji kepada kita semua bahwasanya penglihatan kita adalah penglihatan yang telah dijaga dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tadi Rasulullah menyampaikan bahwa suruhul ladzi yubsiru bihi, semua penglihatan Allah taala yang memberikan penglihatan, artinya menjaga semua penglihatannya. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan matanya dengan penglihatan yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga penglihatannya dari penglihatan yang tidak baik atau penglihatan yang haram. Ini yang perlu kita lakukan agar kita mendapatkan keselamatan di dunia hingga akhirat. Dikarenakan apa Allah Subhanahu wa taala sampai menjanjikan hal tersebut? Dikarenakan semua dalam anggota tubuh kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Mata kita akan memberikan persaksian setiap penglihatan yang pernah kita lihat. Lisan kita akan menjadi saksi di setiap ucapan-ucapan yang pernah kita ucapkan. Telinga kita kelak juga akan memberikan persaksian bahwasanya apa saja yang telah dia dengar, mereka semua akan memberikan saksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anggota tubuh kita yang lain, tangan kita, kaki kita, badan kita, semua akan dimintai pertanggungjawaban dan mereka semua akan menjawab sesuai amal yang pernah kita perbuat di dunia ini. Oleh karena itu, ketika kita sudah melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, kita berharap mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala langsung menjaga kepada kita. Karena ketika kita mau berangan-angan, kita bertafakur sebentar, memang yang menjadikan tolak ukur kuat iman dan takwa kita, yaitu satu, ketika kita sudah melakukan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah melakukan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Ini benteng yang paling kuat untuk menjaga setiap perbuatan amal yang kita lakukan setiap hari. Ketika kita sudah sempurna melakukan kefarduan, kemudian kita sudah memaksimalkan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka janjinya Allah Subhanahu wa taala, semua yang akan menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Pandangan kita tidak akan melihat pandangan-pandangan yang haram. Lisan kita tidak mungkin mengucapkan hal-hal yang haram atau hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga telinga kita akan mendengarkan hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ketika kita menjumpai suatu hal yang mana kita akan melihat suatu yang haram, contohnya saja, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mengingatkan dalam hati dan pikiran kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberi sadar dalam pikiran kita, hati kita, bahwasanya ini adalah sesuatu yang haram, ini adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, sehingga kita tidak akan melihat hal yang haram tersebut. Atau dari pendengaran kita,
ketika kita mau mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk pada kita bahwasanya ada sesuatu yang haram dan jangan kau lakukan. Oleh karena itu, para hadirin yang melihat channel YouTube LDNO Tuban, mari kita selalu menjaga takwa kita, ketaatan kita, dengan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu berusaha menjaga melakukan kefarduan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sumber pokok dalam kehidupan kita, dan mari kita mencari keberuntungan dalam kehidupan di dunia ini hingga kelak di akhirat dengan melakukan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Dengan tujuan kita mendapatkan predikat yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah ketika kita seorang hamba yang telah melakukan kefarduan dan kita sudah melakukan kesunahan, maka mata kita, penglihatan kita, pendengaran kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada penjagaan yang paling aman, tidak ada penjagaan yang paling bisa menjaga diri kita di dunia ini hingga di akhirat, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan langsung kepada kita semua sehingga kita mendapatkan keselamatan kehidupan kita di dunia hingga di akhirat. Dan kita selalu mengingat-ingat bahwasanya setiap penglihatan kita, pendengaran kita, ucapan kita akan dipertanggungjawabkan semua kelak di akhirat. Semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu begitu banyak kesunahan, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang kita temui di setiap harinya, mulai kita bangun dari tidur sehingga kita malam tidur kembali. Rasulullah SAW telah memberikan begitu banyak contoh kesunahan, sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita semua, sehingga tinggal kita melakukan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Contoh kecil saja, bahwasanya Rasulullah mengajarkan kita bahwa inna Rasulullah SAW yuhibbut tayammum. Rasulullah itu suka dengan hal yang selalu memulai dengan suatu dengan hal yang kanan. Rasulullah menggunakan tangan kanan. Rasulullah ketika memakai sandal didahulukan kaki yang kanan. Rasulullah ketika memakai baju memasukkan tangan kanannya terlebih dahulu. Begitu juga banyak amal-amaliyah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, yang mana Rasulullah memberikan contoh kepada kita semua dalam aktivitas sehari-hari. Mulai dari bangun tidur kita membaca doa, kemudian kita berwudu, kemudian juga banyak sunnah-sunnah ketika kita mau beraktivitas. Kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, setiap aktivitas kita harus mulai dengan bacaan bismillah, karena dengan bacaan bismillah semua aktivitas kita akan menjadi sempurna. Oleh karena itu, para hadirin penyimak channel LDNO PC Tuban, mari kita di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah ini, bulan yang dikhususkan untuk bagi umatnya baginda Rasulullah SAW, kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan takwa kita. Dikarenakan ini semua adalah cita-cita dari baginda Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW selalu bercita-cita di setiap umatnya akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW selalu berharap agar kita semua bisa bersama-sama masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW menyediakan kepada kita sebuah bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini dikhususkan untuk umatnya baginda Rasulullah SAW. Seperti hadis yang beliau sampaikan bahwasanya Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan rahmat. Wa Sya'banu syahri, Sya'ban adalah bulannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan di bulan tersebut
Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian di bulan Ramadan adalah syahri ummati. Bulan Ramadan ini adalah bulan dikhususkan untuk umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah memberikan banyak amalan di bulan Ramadan ini yang kita semua ketahui. Setiap amal kita dilipat gandakan di bulan Ramadan. Salat fardu kita dilipat gandakan 70 kali lipat. Salat sunnah kita diganjar, diberi pahala seperti hanya salat fardu pada selain bulan Ramadan. Begitu juga Rasulullah SAW memberikan predikat yang luar biasa kepada kita semua. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang mana barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, keyakinan, dan bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan di bulan Ramadan ini, maka Rasulullah SAW menjanjikan dosa-dosa kita semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita cita-citakan di bulan yang mulia ini, para hadirin, yaitu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita hanyalah manusia biasa, manusia yang tidak luput dari perlakuan dosa, manusia yang tidak mungkin bisa menghindar dari suatu kemungkaran, dan kita tidak bisa menghindar dari setiap perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, kecuali kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua kelak di akhirat bersama-sama dengan baginda Rasulullah SAW. Dan inilah cita-cita oleh baginda Rasulullah SAW, agar kita menjadi hamba yang sempurna di dunia dengan mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, dan kita menjadi hamba yang selamat di akhirat, kita bisa masuk surga bersama baginda Rasulullah SAW. Begitu juga para ulama menyampaikan bahwasanya di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita untuk memanen dari hasil jerih payah kita. Mari kita panen sebanyak-banyak mungkin pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita di bulan Ramadan ini menjadi orang yang menyesal, orang yang tidak mendapatkan predikat diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan yang penuh berkah ini, mari kita sempurnakan dalam ibadah kita. Kita sempurnakan puasa kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala hanya mengkhususkan dalam satu tahun ini, 1 bulan ini saja, agar kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi kita, Allah taala memberikan kepada kita 11 bulan, yang mana di 11 bulan ini kita diberi kebebasan. Kita banyak melakukan amaliyah, dan kita banyak melakukan dosa-dosa, kita banyak melakukan pekerjaan duniawi. Mari kita di bulan Ramadan ini kita lebih tekadkan niat kita tekadkan takwa kita, agar kita di bulan Ramadan ini mendapat predikat bisa diampuni dosa-dosa kita. Di 11 bulan yang telah kita lalui, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Oleh karena itu juga para ulama menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sholat, mewajibkan kita berzakat, mewajibkan kita berpuasa. Tidak semua itu tidak semata untuk keberuntungan Allah Subhanahu wa taala atau kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tetapi Allah taala memberikan kefarduan, kewajiban kepada kita semua. Semua itu untuk keselamatan diri kita masing-masing, untuk membersihkan hati kita, untuk kita mendapatkan pahala yang begitu banyak, sehingga kita di perjalanan di akhirat kita mempunyai bekal yang begitu banyak. Ketahuilah para hadirin bahwasanya kehidupan kita di dunia ini sudah dibatasi dan dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, umur kita hanya sampai 60 atau 70 tahun. Sedangkan kita di akhirat mempunyai kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berpikir dengan akal sehat kita, dengan hidup kita 60-70 tahun ini, amal perbuatan apa yang bisa kita raih atau yang bisa kita bawa untuk perjalanan yang begitu panjang kelak di akhirat. Kita di akhirat masih membutuhkan perjalanan beribu-ribu tahun.
Kita di akhirat mungkin membutuhkan ratusan tahun hingga ribuan tahun. Bahkan Imam Ghazali juga menjelaskan dalam kitab Ihya-nya, beliau menggambarkan seorang mukmin yang akan melewati Shiratal Mustaqim ada yang membutuhkan waktu hingga 20.000 tahun, 21.000 tahun. Itu hanya dalam satu perjalanan, yaitu perjalanan melewati Shiratal Mustaqim. Itu membutuhkan perjalanan 21.000 tahun. Sebelumnya kita ada di padang mahsyar, kita ada di yaumul hisab, kita diperhitungkan melalui yaumul mizan, kita ditimbang amalnya, dan yang terakhir kita akan menjumpai Shiratal Mustaqim, yang mana penentu kita masuk dan tidaknya kita di surga ketika kita melewati Shiratal Mustaqim ini. Ketika kita bisa melewati, alhamdulillah, kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita terpeleset dalam jembatan Shiratal Mustaqim ini, maka naudzubillah, kita akan terjerumus di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangatlah pedih, azab dan siksaan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin, meskipun kita mempunyai dosa yang begitu banyak, meskipun kita telah melakukan kemaksiatan yang begitu banyak di 11 bulan yang telah kita lalui, mari kita maksimalkan di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan predikat diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan terselamatkan di dunia hingga di akhirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang menjadi dasar atau inti yang kami sampaikan pada waktu ini, bahwasanya ketaatan kita dengan kita melakukan kefarduan atau kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, semuanya itu yang akan menyelamatkan kita di dunia hingga kelak di akhirat. Seperti janjinya baginda Rasulullah SAW, ketika kita mau melakukan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pandangan kita, akan menjaga pendengaran kita, akan menjaga lisan kita, akan menjaga tangan kita, akan menjaga kaki kita. Dan ketika kita terjaga dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak disukai atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, pertolongan, hidayah kepada kita semua agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, mari kita sebelum saya akhiri session pada pertemuan kali ini, saya hanya mengingatkan bahwasanya kehidupan kita di dunia ini tidaklah kehidupan yang selamanya. Kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan sisa waktu dan sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terselamatkan dalam kehidupan kita di dunia ini hingga kelak di akhirat. Kita semua mengakui bahwasanya kita hidup sudah di akhir zaman, hidup yang di masa banyak fitnah, banyak gejolak sesama orang muslim. Akan tetapi ketika kita mempunyai panutan, yaitu baginda Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita bagaimana etika, akhlak kita, kebaikan yang harus kita lakukan. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kebencian sedikit pun. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan mencela atau mencaci seseorang. Rasulullah SAW selalu memberikan akhlakul karimah, memberikan akhlak yang terpuji. Rasulullah SAW tidak pernah mempunyai dendam. Oleh karena itu, para hadirin, semoga berkah dari bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua, senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggiring kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menata kehidupan kita, sehingga kita dalam menjalani kehidupan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi keamanan atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala,
sehingga kita terselamatkan kehidupan kita di dunia ini hingga kita kelak di akhirat. Hadirin, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan kemanfaatan, memberikan keberkahan kepada kita semua. Dan apabila ada salah ucap, salah tutur dari perkataan yang saya sampaikan, dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan murni dari diri saya pribadi. Oleh karena itu, semoga kita semua mendapatkan penjagaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menyempurnakan ibadah puasa dan ibadah sholat kita di bulan Ramadan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kita pada kita semua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.